Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Yuk, sebelum pelajaran dimulai, kita melakukan berdoa bersama-sama dulu. Ayo dipimpin. Siap berdiri. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, guru absen dulu ya. Dini Hadir. Zainul Wali. Hadir. Baiklah anak-anakku yang ibu guru cintai, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah tema tentang gaya hidup teratur. Gaya hidup teratur. Kalau kemarin gaya hidup bersih, gaya hidup rapi. Kalau gaya hidup bersih, itu apa saja yang dibersihkan? Badan, pakaian, terus lingkungan. Itu gaya hidup bersih. Selanjutnya gaya hidup rapi. Kemarin hidup rapi, bangku ditata rapi, buku tidak berserakan. Hidup rapi itu dilakukan di rumah dan di sekolah. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang gaya hidup teratur. Jadi lengkap sudah ya, bersih, rapi, dan teratur. Ini yang dinamakan hidup BRT. Bersih, rapi, teratur. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang hidup teratur. Yang pertama adalah ya dilihat ke depan dulu, menjelaskan pengertian gaya hidup teratur dengan bahasa sendiri. Ya, tujuannya mengidentifikasi contoh-contoh perilaku hidup teratur dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, membuat jadwal kegiatan harian sederhana sebagai latihan hidup teratur. Yang nomor terakhir yaitu nomor 4, yaitu siswa dapat menyimpulkan arti gaya hidup teratur. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pengertian gaya hidup teratur. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa arti hidup teratur? Ini pertanyaannya. Apa arti hidup teratur? Saya guru. Ya, dari Zen Hugo. Siapa? Tepat waktu. Tepat waktu. Ayo, ini gaya hidup teratur apa? Teratur? Berurutan. Oh, berurutan. Jadi di sini kalau menurut Mas Zen ya, teratur itu artinya tepat waktu. Ya, dilakukan sesuai waktunya. Ya. Menurut Dini, apa tadi? Berurutan.
Gaya hidup teratur artinya adalah apa? Melakukan kegiatan sehari-hari tepat waktu dengan jadwal yang jelas dan tidak sembarangan. Jadi teratur itu sesuai waktunya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan sholat 5 waktu harus tepat waktu. Waktu zuhur pada siang hari, asar pada sore hari, maghrib petang hari, isya malam hari, subuh pagi hari. Nah, itu yang dinamakan tepat waktu. Tidak bisa zuhur dilaksanakan sore hari, tidak bisa. Maghrib dilaksanakan pagi hari, tidak bisa. Namanya itu harus teratur, tepat waktu. Artinya zuhur ya waktu zuhur pada siang hari, harus itu sudah. Jadi kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu sesuai dengan waktunya. Paham? Nah, ciri-ciri hidup teratur. Bagaimana Bu Guru orang yang dikatakan hidupnya teratur? Yang pertama, ada jadwal kegiatan harian. Ya. Selanjutnya tidak suka menunda-nunda tugas. Ya. Yang pertama ada jadwal kegiatan harian seperti jadwal pelajaran hari Senin IPA, hari Selasa agama, seumpamakan. Ada penjaskes juga. Nah, itu teratur semuanya setiap harinya. Artinya ada jadwal kegiatan setiap hari. Tuh, contohnya tidak suka menunda-nunda tugas. Jadi kalau seandainya ada tugas dari guru, kalau itu tugas di sekolah dikerjakan di sekolah. Kalau tugas itu PR berarti dikerjakan di mana? Di rumah. Di rumah. Tidak boleh PR itu dikerjakan di kelas. Kalau tugas itu dikerjakan di sekolah, kalau PR itu dikerjakan di rumah. Itu namanya tidak menunda-nunda tugas. Pakaian, buku dan barang-barang disimpan dengan rapi. Kalau di rumah jadi teratur. Semuanya harus dirapikan supaya teratur. Kalau buku di sini tempatnya, kalau pakaian di lemari, seumpamakan. Kalau di rumah. Ya. Terus waktu belajar dan bermain seimbang. Artinya kamu di sekolah kalau pagi hari jam 7 sampai jam 9 sudah harus masuk kelas. Baru jam 9 sampai jam 9.30 itu istirahat. Nah, itu teratur. Artinya ketika kamu belajar di kelas tidak boleh main. Kalau istirahat boleh kita main di luar kelas. Terus ada tahu kapan waktu istirahat. Di rumah, di sekolah harus tahu kapan itu ada waktunya istirahat. Kalau waktu istirahat di sekolah kita main di luar kelas. Jangan main bola di kelas. Tidak boleh main main pokoknya segala permainan yang dilakukan di kelas itu tidak boleh, karena kalau waktu istirahat itu mainnya di luar kelas. Di rumah bagaimana waktu istirahatnya juga harus tahu kapan kita istirahat, kapan kita bermain. Ya, kalau waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya ngaji. Tidak boleh ketika waktu mengaji kita hanya bermain-main saja. Itu namanya tidak teratur. Paham ya? Gaya hidup teratur di rumahnya.
Contoh. Ayo, apa saja? Bangun pagi tepat waktu. Nah, bangun pagi tepat waktu. Misalnya jam 5 atau jam 6. Kalau kita bangun jam 5 mau sholat subuh dulu, tidak apa-apa. Itu harus tepat waktu. Ya, harus bangun pagi dulu kalau di rumah. Setelah itu apa? Setelah bangun tidur? Tempat tidur. Setelah bangun tidur. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Jadi tempat tidurnya itu jangan berserakan, selimutnya, bantalnya harus dirapikan. Terus ada lagi selanjutnya mandi pagi dan gosok Gigi sebelum beraktivitas. Nah, mandi dulu. Kalau pagi hari mandi dan gosok gigi sebelum berangkat sekolah. Kita mandi dan gosok gigi supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, maka belajar pun akan nyaman dan fokus. Ya. Selanjutnya, sarapan sebelum berangkat sekolah. Sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Ya. Kalau tidak sarapan di rumah, boleh. Kalau di sekolah kan ada orang yang jualan, boleh sarapan di sekolah. Belajar dan mengerjakan PR sesuai jadwalnya. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau PR itu jadwalnya di rumah. Belajarnya di rumah. Tidur malam tidak terlalu larut, misalnya jam 8 atau jam 9 malam. Jadi jangan sering bermain HP sampai terlalu malam. Kalau terlalu malam, besoknya badan kalau kurang istirahat jadi tidak sehat. Ya. Atau bangunnya nanti kalau terlalu malam, bangunnya akan terlalu siang. Kalau tidur malam, bangunnya siang. Maka dari itu jadwalkan sehari-hari kamu tidurnya paling tidak jam 8 atau jam 9 malam. Menyiapkan perlengkapan sekolah di malam hari. Jadi sebelum kamu berangkat ke sekolah, jadwal pelajarannya dilihat dulu. Pelajaran apa besok? Ya, seumpamakan agama Islam. Nah, dilihat di bukunya ada PR tidak. Kalau belum selesai, maka dikerjakan. Kalau sudah mengerjakan PR, maka bukunya dan perlengkapan sekolah itu disiapkan terlebih dahulu, ditaruh di tasnya supaya pagi-pagi sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada. Terus gaya hidup teratur di sekolah apa saja? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi sebelum kita mengikuti pelajaran jam 7 atau jam 8, nanti kita harus datang sebelum pelajaran itu dimulai. Ya. Jadi kamu pagi sudah nyampe di sini, kalau ada piket langsung dipiket, dikerjakan piketnya, ya. Setelah itu baru masuk ke kelas. Mengikuti pelajaran dengan tertib dan fokus. Ayo, fokus. Nah, fokus apa? Jadi kamu ketika ibu guru itu menjelaskan sesuatu, kamu fokus. Jangan bermain. Ya. Tidak boleh ada yang tidur, tidak ada boleh yang ngomong sendiri. Jadi harus fokus terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Menyimpan tas dan alat tulis dengan rapi. Tasnya ditaruh di kolong meja, dirapikan. Jangan ditaruh di bawah, di lantai, di kursi, tidak boleh, ya.
harus ditaruh di kolong meja dengan rapi. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, seperti ibu guru sekarang, kamu harus mendengarkan. Tidak boleh bicara sendiri, ya. Itu contohnya gaya hidup teratur di sekolah. Mengikuti jadwal istirahat dan masuk kelas kembali tepat waktu. Nah, seperti tadi, ketika waktu kita istirahat, maka masuknya pun harus tepat waktu. Kalau sudah masuk, kamu tidak boleh bermain di luar. Yang selanjutnya, bekerja sama dengan tugas kelompok, mengikuti aturan sekolah dengan baik. Jadi nanti kalau ada tugas dari guru, kalau kelompok yang dikerjakan kelompok, harus saling berdiskusi. Artinya tidak boleh berdiam diri, harus saling mengerjakan. Itu kalau tugas kelompok. Paham? Nah, coba sekarang kita simpulkan bersama-sama. Yuk, hidup teratur itu penting agar kita belajar dengan baik, bermain dengan senang, dan tidak bingung setiap hari. Jadi tidak bingung, hari ini pelajaran apa ya? Hari ini ada ulangan apa enggak? Jadi biar tidak bingung, harus ada jadwal di rumah, kegiatan atau pelajaran yang akan dilakukan. Kalau nyampe di rumah, kegiatan saya setelah ini apa ya? Kalau sudah zuhur, waktunya sholat zuhur. Kalau setelah sholat zuhur kita berangkat ke sekolah madrasah. Itu kan ada jadwalnya ya. Kita harus hidup teratur. Kalau kita bangun pagi, makan tepat waktu, terus belajar dengan rajin dan juga tidur cukup, tubuh akan menjadi sehat dan pikiran kita akan menjadi pintar. Dengan hidup teratur, semua kegiatan jadi lebih mudah dan menyenangkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Yuk, coba Zen, ke depan dulu. Yuk, apa artinya teratur? Tepat waktu. Tepat waktu. Jadi, di mana kita hidup teratur? Di rumah ataupun di rumah, sekolah. di sekolah. Caranya kalau di rumah dengan mengerjakan PR sesuai dengan pelajarannya, ya kan? Terus apa lagi? Kalau di rumah mengerjakan sholat tepat waktu. Terus apa lagi? Kalau di sekolah datang tepat waktu. Nah, kalau ke sekolah datang dengan tepat waktu. Terus istirahat juga Tepat waktu. tepat waktu. Waktunya istirahat, tidak istirahat. Waktunya masuk ke kelas, kita masuk ke kelas. Ya. Juga kalau di rumah tidak boleh, kenapa Dani? Tidak, Zen? Tidak boleh berserakan. Nah, tidak boleh berserakan, buku ditaruh di tempatnya, ya kan? Terus apa lagi? Bangun pagi dan tidurnya tidak terlalu malam. Jam berapa kalau tidur, Zen? Jam 8 atau jam 9. Nah, jam 8 atau jam 9. Paham ya? Yuk, terima kasih. Yuk, tepuk tangan buat Zen. Jadi, kesimpulannya pada hari ini kita harus hidup teratur supaya tubuh kita sehat dan pikiran kita menjadi pintar. Ya. Sekarang Bu Guru ada tugas. Nah, di sini berdiskusi dikerjakan secara kelompok, ya. Dikerjakan kelompok. Apa tugasnya Bu
jadwal kegiatan. Ya. Yuk didiskusikan. Nih, didiskusikan, dikerjakan. Ketika mulai kamu dari bangun pagi, jadwalnya hari apa, ya, pukul berapa, terus kegiatannya apa, didiskusikan ya. Ayo, sudah apa belum tugasnya? Sudah. Sudah, ayo siapa yang bisa membacakan? Ayo bacakan di depan temannya. Saya guru. Ya, ayo silakan Dini. Hari Senin. Ini apa Dini? Kegiatan atau jadwal Sehari-hari. Coba dibacakan. Hari Senin pukul 04.00 saya sholat subuh. 05.00 mandi. 06.30 berangkat sekolah. 07 setelah sampai 11 masuk kelas. 12.00 salat zuhur. 30 sampai 50 13 sampai 15.30 sekolah MD. Apa sekolah ini? Sekolah Madrasah. Sekolah madrasah. 17 sampai 19.00 ngaji. 12.00 tidur atau istirahat. Bagus. Ini adalah hasil diskusi antara Dini dan Zainullah ya. Kegiatan sehari-hari. Yuk tepuk tangan. Yuk. Nah, setelah ini kita melakukan tugas lagi, mengerjakan tugas lagi sebagai evaluasi Bu Guru. Apakah kalian sudah mengerti tentang pelajaran hari ini atau tidak? Ya, ini dikerjakan secara individu, ya. Nanti dikumpulkan ke depan. Ayo kalau sudah dikumpulkan ke depan. Sudah guru. Ya, ayo silakan dikumpulkan. Sudah selesai. Nah, kita sekarang sudah melakukan pembelajaran secara baik, ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.